Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih dan selamat datang untuk Bapak Pendeta Mike Saetapi yang hari ini sudah bersedia join dengan kita Ibu-Ibu PWG KU Bintaro Jaya untuk bawa firman untuk ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak Pendeta. Ibu yang terkasih dan Bapak Pendeta, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita mau bersatu dulu sejenak. Kita bersatu dulu. Terima kasih Tuhan, kami mendudukkan hati kami di dalam hadirat-Mu di sore ini. Kami akan mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, layakan Tuhan, untuk kami bisa mengikuti dengan baik ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau katakan bahwa Aku tahu Bapa, Engkau peliharaku. Kita bersyukur kita sudah masuk di akhir bulan Mei di tahun 2021 ini. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tapi Tuhan masih kasih kita kesehatan, umur panjang sampai hari ini. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Karena itu pada sore hari ini kita mau angkat pujian kita pada hari ini sebagai pembuka kita mau katakan, Aku tahu Bapa Engkau pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang bersyukur Bapa pada sore hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang pelihara kami. Kami ada sampai di hari ini Tuhan, di penghujung bulan Mei di tahun 2021, kami mengaku bukan karena hebat dan kuatnya kami Tuhan, namun semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, karena itu di sore ini kami datang membawa syukur kami kepadamu Tuhan, lewat ibadah PW GKO Bintaro Jaya pada sore ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jaringan internet yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, laptop, internet, semua fasilitas yang kami pakai pada sore hari ini, biarlah itu boleh Tuhan tolong supaya membantu kami beribadah fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah ibadah pada sore ini Bapak, dari permulaan, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk pada ruang kesaksian. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian, kita mengatakan bahwa hatiku selalu percaya kepadamu Tuhan, bahwa rencana yang Tuhan buat dalam kehidupan kita adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Karena itu kita mau katakan bahwa hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
Silakan ibu-ibu yang mau bersaksi, mau menyaksikan kebaikan Tuhan pada sore hari ini, dipersilakan untuk ruang saksi yang dibuka bagi ibu-ibu yang mau bersaksi. Silakan. Silakan Tante Eli, sudah buka suara. Ya, aku mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Minggu waktu tanggal 19 itu kan cucu saya sudah sakit-sakit, panas-panas, kadang tidak lagi. Terus saya bilang udahlah tes darah aja, atau saya bilang bawa ke omnya. Kita sudah berdoa juga sih, saya bilang bawa ke omnya, dia bilang tunggu dulu Ma, tes darah aja, pasti saya disuruh juga tes darah. Terus kedua harinya itu dia bawa, dia bilang, yo kita takut ya penyakit sekarang, apalagi kan saya bilang sama mamanya wanti-wanti, kau tuh namanya Reta, tak? Kalau kamu pulang dari rumah sakit, tolong bersihin badannya karena kau itu bergelut. Nah, ada anak kecil, ada saya juga orang tua, namanya. Kadang kita nggak tahu nih COVID-19 kan, aduh masih merajalela. Walaupun kita sudah berdoa, tapi kalau kita tidak menjaga kebersihan kan kita juga bisa kena juga toh. Jadi ketakutan ada. Pas dia pergi, saya bilang periksa karena demam berdarah juga kita takut. Saya bilang mungkin ada demam berdarah ini apa COVID, dites nih. Semua dia bilang puji Tuhan enggak, Mak. Sampai dia hidungnya juga dikorek, puji Tuhan enggak. Padahal rupanya ada juga matanya. Mata itu dibawa dari bapaknya kerja, mungkin dia dapat dari mana itu sakit mata. Anaknya ketularan, tapi nggak bengkak, cuma kelopak matanya aja yang bengkak. Bapaknya sudah sembuh, anaknya yang ini. Kemarin waktu hari Selasa itu, dia kan di sini, mamanya kalau kerja kan dititip di sini, sama ada anak-anak juga dia temani saya, karena saya kan sudah nggak kuat karena pasca patah dulu nih tangan. Terus kita tetes, dia bilang nih harus ada 2 macam tetes, Mak. Ada yang setengah jam sekali, ada yang 1 jam. Saya bilang oke, kita tes. Jadi saya setengah mati kasih. Kalau anaknya kuat, walaupun kecil badannya dia kuat banget, merontak gitu. Aku yang cegat dia, baru si anak ini yang tetesin, yang temanin. Terus tiba-tiba kita mau ganti bajunya, kok keluar darah, dia menangis keluar darah. Saya kaget, sih bilang, ini anak bilang, mungkin Oma tadi kecolok ya? Enggak kecolok, kok yang ganti baju kali, kok kecolok matamu. Jadi kita saling menuduh nih. Terus bilang, udah lapor mamanya, WA, kan mamanya masih kerja, bilang anaknya itu berdarah matanya tuh. Karena saya bilang jangan dirahasia-rahasia, kalau ada apa yang terjadi kau kasih tahu mamanya supaya mamanya cepat tanggap toh. Langsung dia mamanya jawab, nggak apa-apa, itu memang nggak masalah, memang harus proses begitu. Mungkin dia nggak kasih tenang saya, tapi pasti dia juga galau juga di sana. Langsung dia cepat pulang karena dia masih di BSD. Waduh, puji Tuhan. Hari kemarin dia pergi berobat lain lagi. Padahal sudah bawa ke dokter, tapi dokternya nggak korek. Rupanya itu kelopak mata banyak sampah-sampahnya. Jadi tertutup kan kelopak itu yang bengkak, nggak kelihatan tuh si merahnya. Langsung dibawa di rumah sakit mata di Kedoja, dikorek, dibersihin sampai berdaan. Kasihan. Saya sudah sampai berapa hari ini saya jadi pikiran, lambungku juga bermasalah. Sebelah, aduh Tuhan, saya ini sudah nggak kuat sebenarnya, tapi saya sok-sok kuat rupanya. Karena pikiran, kalau ada yang sakit kan kita jadi pikiran, jadi tertanam di dalam. Aduh, memang nggak sama kita waktu masih muda, kita kuat rupanya. Kita mau tanya anaknya kan, kalau sudah tidak kerja dia tidak datang, mau tanya bagaimana keadaannya, nanti stres lagi mamanya. Saya diam-diam aja, saya berdoa, aduh Tuhan, saya nggak bisa mau ke sana, takut saya nanti saya marahin lagi bapaknya. Saya bilang itulah, kalau ada sakit menular tolong ngungsi kek. Ya, tapi puji Tuhan sudah dibersihin matanya, sudah mendingan, sudah bermain. Tadi datang mamanya kerja, dia titip lagi, sudah bermain. Aduh, luar biasa. Tapi anak yang di BSD, hati-hati matanya ntar ketularan lagi sama mama. Aduh, puji Tuhan, sudah ditertangani, sudah dengan baik dibersihkan. Jadi sudah kelihatan merahnya, dia sudah buka juga matanya.
rupanya itu sakit mata luar biasa juga. Aku biasa lihat terus sakit mata, tapi tidak kelopaknya yang bengkak. Ini bengkak kelopaknya, jadi tertutup. Rupanya sampah-sampahnya ini kelopak. Tapi ya puji Tuhan sudah ada solusinya, Tuhan sudah campur tangan sehingga anak cucu saya sudah bisa bermain tadi. Saya lihat itu luar biasa senang, saya punya tubuh senang semuanya jiwa aku. Aduh, luar biasa kalau ada sakit anggota aduh sudah kayak ini badan sudah kayaknya lemas. Walaupun kita sudah berdoa tapi ya itulah manusia yang lebih kuat daripada kita yang mau udah berserah tetapi ya puji Tuhan sudah selesai, sudah terjawab, tinggal kesembuhannya aja ini. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Tante Elis untuk kesaksiannya. Terima kasih Tuhan Yesus menyertai Tante Elis bersama anak-anak dan cucu. Ya, tolong doain nanti. Ya, amin. Ada lagi ibu-ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini. Cucunya Tante Eli sudah sehat? Kesembuhan, tapi sudah tidak bisa bermain, dia sudah bisa. Kemarin itu tidur lemas, kalau ditetes langsung tidak bisa buka mata. Puji Tuhan. Iya. Sudah sehat ya. Oke, ada lagi ibu yang mau bersaksi pada sore hari ini? Bisa. Silakan. Tante Suci udah buka suara, Tante. Silakan, Tante. Iya, Tante. Silakan, Tante. Iya, Tante. Silakan, Tante. Iya. Terima kasih kesempatannya yang diberikan bagi saya. Saya mau bersaksi bahwa di dalam kehidupan ini saya mungkin terlalu sok pintar kali karena saya sudah tidak tahan itu sakit asam urat itu udah hilang. Jadi pas saya dapat tahu ada obat itu yang herbal katanya dari Maaf, Tante Susi punya sinyalnya kurang bagus ya, Tan. Jadi suaranya putus-putus ya. Tan, boleh matikan kameranya aja, Tan. Boleh matikan kamera Tante aja mungkin, Tan. Masih kecil. Itu saya suka mainin itu rumput karena dia ada bunga putihnya. Nah, kalau bahasa Jawanya itu. Tante Susi, maaf suaranya putus-putus, enggak apa namanya? Jadi keluar Tante Susinya. Sinyalnya kurang bagus. Iya. Saya lagi menangis kesian. Sinyalnya Tante Susi kurang bagus ya. Jadi langsung keluar sendiri Tante Susi jadinya karena sinyal ya jadinya. Oke, silakan. Ada lagi sambil nunggu Tante Susi join lagi. Ada yang mau bersaksi pada sore hari ini? Silakan. Oh ya, Tante Susi kameranya dimatikan aja, Tan. Tadi sinyalnya nggak bagus, Tan. Matikan kamera aja, Tan. Suaranya belum dibuka. Nah, Udah. Iya. Jadi saya lanjutin. Iya, Tan. Saya coba enak ya rasa. Suara sudah sayang. Udah buka itu. Udah. Kedengaran, Tan. Iya. Ya. Jadi saya makan itu sudah habis 1 botol, enakan. Jadi saya beli lagi. Masuk ke
Udah sakit sekali saya. Dari hari Rabu itu waktu ibadah lansia itu sudah mulai. Tapi saya duduk manis saja sambil sebentar pegang perut kalau datang mulesnya. Sampai kemarin dan sampai hari ini akhirnya saya bilang saya mesti pergi berobat deh. Karena ini dia nggak mau hilang, sering-sering tambah sering dia. Terus sudah habis itu rasa enek, rasa kayak mau muntah, ini jangan-jangan ada apa di perut. Sudah, akhirnya saya pergi berobat. Di berobat, dokter bilang, berhenti minum itu, dia bilang gitu. Itu dibilang herbal, tapi biasa mereka taruh juga kimianya di situ. Jadi ibu berhenti, stop, sudah takut saya mati. Dan memang sebelum berangkat pergi dokter, saya sembahyang, saya berdoa, pertemukan saya dengan dokter yang tepat, jangan sampai saya setengah mati lama menunggu atau bagaimana nyari mau bertanya mau berobat sama saya. Biasa dokter Wardoyo di primer dan dokter Yunus Tenggo yang dulu pernah waktu saya opname dulu itu dia yang tangani saya juga waktu saya batuk keras. Nah sudahlah, dokter Wardoyo ternyata penuh, yang pagi disuruh ibu kembali sore. Aduh saya dengan sakit perut dia mau kembali bolak-balik gimana. Akhirnya sudah dokter Yunus saja. Sudah masuk dokter Yunus bilang begini, ibu ternyata masih ingat saya. Ibu berhenti ya minum segala macam obat-obat begitu. Katanya itu mereka bilang herbal atas nama herbal, tahu-tahu ada itu kimianya. Jadi ibu, kalau ibu tidak berhenti ini lambungnya sudah mau berdarah. Aku Tuhan, cepat datang berobat. Jadi itulah, mending kalau kita sakit, mending kita pergi berobat deh. Nggak usah. Saya sok pintar juga, sok tahu saja. Sudah. Akhirnya sudah setelah sampai rumah, dokter bilang nggak boleh makan yang keras-keras, sayur-sayur jangan dulu. Masak bubur. Jadi pulang saya langsung masak bubur. Habis makan bubur, minum obat apa semua. Udah, puji Tuhan saya bisa duduk di sini dengan tenang. Tidak, itu perutku tidak mengulek lagi kayak kemarin. Karena kemarin setiap sakit tuh saya bilang, aduh gitu kayak orang mau bersalin. Kayak orang yang kesakitan kontraksi itu mau bersalin. Gitu sakitnya ibu. Jadi karena Oke, terima kasih Tante Susi untuk kesaksiannya. Tentu sehat-sehat terus ya. Jadi kita mesti hati-hati ya, Tan, minum obat-obat herbal kayak gitu ya, Tan. Kalau bermasalah dengan lambung itu lumayan nggak enak, Tan. Tapi puji Tuhan, Tante udah sehat. Terima kasih, Tuhan berkati Tante. Satu lagi ibu-ibu yang mau. Ibu-ibu dan Pak Desa. Ya, terima kasih banyak. Iya, Tan. Tuhan berkati. Sehat, Tan. Ada lagi satu lagi ibu-ibu yang mau bersaksi sore hari ini. Ya. Silakan satu lagi. Kalau nggak ada lagi Tante Lucy nggak mau kesaksian, Tante Lucy? Enggak. Oke, Tante Lucy. Oke, kita mau ya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mike Saitati. Sebelum firman Tuhan kita dengar, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian, persiapkan hatiku Tuhan.
Maaf ibu-ibu, Bapak Pendeta Salah saya lagi. salah. Jadi kita angkat pujian ini aja ya, nggak apa-apa ya. Saya salah masukin lagunya. Oke, kita angkat pujian ini aja ya. Hatiku percaya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Dipersilakan untuk Bapak Pendeta Mike saya Tabi untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita dalam perenungan firman. Kita berdoa. Hati kami percaya Allah
bahwa firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Sehingga tatkala kami melewati jalan buntu dalam hidup kami, kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Ada Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur bagi kami, yang menuntun kami dalam kebenaran, memimpin kami, dan membuka jalan dalam setiap perjalanan hidup kami. Sore hari ini kami rindu mendengar Allah berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu mari Roh Kudus berkaryalah dalam hati kami lewat pemberitaan firman ini. Sehingga firman yang kami dengar sore hari ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi dia mau tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Sehingga lewat kehidupan ibu-ibu kami mengalami terobosan-terobosan baru. Di dalam Kristus firman Allah yang hidup kami sambut firman-Mu. Amin. Selamat sore ibu-ibu, shalom. Bisa dengar suara saya ya? Ya. Baik, hari ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita baca dari ayat 26 dan 27 serta dilanjut dalam pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat 26, 27 dan lanjut pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-15. Kalau sudah menemukan kebenaran firman Allah, saya membaca lalu kita mendengar bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita sore hari ini. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah ibu-ibu sekalian yang mendengarkan firman Allah serta mau merenungkannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Sekali lagi, shalom. Nah, ibu-ibu kekasih Tuhan, ibu-ibu PW Bintaro, sebuah penghormatan Bu Gembala. Terima kasih buat kepercayaan saya boleh diizinkan Tuhan untuk berjumpa dan menyampaikan, membagikan kebenaran ini sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama. Dan tema kita masih pakai tema minggu, yaitu roh yang memimpin kepada kebenaran. Bapak Ibu kekasih, ibu-ibu kekasih Tuhan, ketika kita bicara roh itu yang memimpin kita sampai kebenaran, saya hanya membicara tentang dua hal. Yang pertama, peranan roh itu untuk memimpin kita kebenaran. Yang pertama, dia berperan sebagai penghibur, dan yang kedua untuk menginsafkan. Nah, kita akan bahas ini satu-satu.
Di ayat 27, ayat 26, 27 dia berkata begini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang kamu. Ayat 26 bilang begitu. Dia bilang, jikalau penghibur yang akan kuutus itu, siapa penghibur itu? Pastinya Roh Kudus. Dan menariknya bahwa ibu-ibu, penghibur itu, sang penghibur itu, dia pakai dalam bahasa Yunani, dia pakai kata parakletos. Parakletos itu artinya penghibur, penolong, pendamping, dan pembela. Dengan kata lain bahwa ketika Roh Kudus ada dicurahkan dalam kita, dalam hati kita masing-masing, maka Roh Kudus itulah yang akan menjadi penolong ibu-ibu sekalian. Sehingga tatkala ketika kita masuk dalam diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan tadi. Ada kesaksian Ibu Elis, Ibu Susi tentang cucunya, tentang sakitnya. Ya sekalipun secara manusia kita mungkin kayaknya nggak berdaya. Ingat ada Roh Kudus yang mampu menolong kita sendiri. Karena Roh Kudus itu dia Allah sendiri. Dia pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah yang tidak terpisahkan. Roh Kudus sang parakletos itu dia akan menolong kita. Tatkala kita tidak berdaya, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan beban yang berat, dengan persoalan apapun, dia sanggup menolong hidup kita. Tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Karena sang parakletos itu, dia mampu menolong ibu-ibu sekalian. Tidak hanya sebagai penolong, dia juga sebagai penghibur. Itulah sebabnya ketika kita dalam sebagai ibu-ibu rumah tangga, kadang-kadang kita menghadapi situasi-situasi duka, kita mengalami kesepian, kesendirian. Mungkin kita pernah ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, suami, anak, atau ketika kita mengalami persoalan yang membuat kita duka cita, ingat, ada sang penghibur yang hadir untuk menghibur kita. Penghibur itu tidak hanya menghibur dalam duka cita, tetapi dia akan memberikan kekuatan, dia memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap situasi itu. Itulah Roh Kudus yang luar biasa. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-7, adalah lebih baik aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu, sang penghibur itu, parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, maka penghibur itu akan datang. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena kalau misalkan Yesus tidak pergi, dia sangat dibatasi dengan tubuh fisiknya secara jasmani. Dia tidak bisa hadir dalam 2 tempat. Dia tidak bisa hadir dalam 3 tempat. Karena dia terbatas dalam kejasmanian secara fisik. Dia hanya bisa melakukan menolong di 1 tempat, di Samaria misalkan, atau di Yerusalem. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus itu supaya Roh Kudus itu tidak lagi dibatasi oleh ruang, tidak lagi dibatasi oleh tempat, tidak lagi dibatasi oleh waktu, mau siang, mau malam, ibu-ibu mau berduka dalam persoalan, entah di mana saja, kapan saja, tengah malam. Roh penghibur itu, parakletos itu hadir setiap saat dan mampu menghibur kita. Karena manusia tidak bisa memberikan penghiburan yang sejati. Tatkala kita dalam persoalan, dalam duka cita, orang cuma hanya datang sesaat sementara memberikan penghiburan, kata-kata kuat sementara. Tetapi setelah itu kita sendiri lagi. Tetapi Roh Kudus itu, dia hadir setiap saat. Itulah sebabnya pengertian ketiga parakletos adalah sebagai pendamping. Dalam pengertian dia hadir setiap saat sebagai pendamping kita. Orang yang kita kasihi mungkin gak ada, suami kita sudah gak ada, kita mungkin sendiri di rumah, anak-anak kita sudah berkeluarga, kita di rumah kesepian. Ingat, ada sang pendamping, sang penghibur itu, Roh Kudus itu, parakletos itu yang selalu hadir setiap saat dalam hidup kita. Jadi ibu-ibu tidak perlu takut soal hidup kita. Kita nggak sendiri, ada pendamping kita. Ada Roh Kudus yang hadir setiap saat. Dan ketika dia hadir, dia tahu kok setiap persoalan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia mau berkata, Bu Lucy, nggak usah takut, saya tahu pergumulanmu, saya hadir di sana. Bu Susi, nggak usah takut soal asam urat, saya tahu itu lambung atau apa, saya tahu. Dia hadir
hadir dan dia sanggup memberikan pertolongan buat kita. Ingat, dokter, obat itu cuma sarana, tetapi itu cara Tuhan menolong kita. Sehingga kita masuk dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, ibu-ibu pasti lebih paham. Mungkin masuk ke dapur, dia lihat beras sudah mulai menipis. Dia buka kulkas kayaknya mulai kosong. Pas tanggal tua 20-an begitu, dia buka dompet, yang sisa nggak ada merah lagi. Warnanya sudah berubah. Tapi jangan takut, dia sanggup tolong kok. Dia mampu mencukupi kebutuhan ibu-ibu sekalian. Orang Yesus sendiri berkata, burung di udara saja Bapa pelihara, bagaimana umat ketebusannya dia tidak pelihara. Bunga bakung di padang saja yang sebentar memekar lalu layu. Rumput yang sebentar hijau lalu hilang lagi, tetap saja Allah pelihara, Allah dandani. Lalu bagaimana mungkin Allah tidak mampu menolong kehidupan kita? Dia berkata, adakah seorang anak yang meminta roti kepada bapaknya lalu dia memberikan batu? Enggak ada. Kalau Bapa dunia saja tahu memberikan pemberian yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu pemberian yang terbaik bagi kita, sehingga dia mampu menghibur kita, dia mampu menolong kita, dia mampu hadir dalam setiap hidup kita. Sehingga kita tidak mengalami kesendirian dalam hidup kita. Ketika kita dalam persoalan, kita nggak bilang, oh kenapa ya pas waktu saya berhasil, pada waktu saya masih kuat tuh orang banyak datang sekitar saya, pada waktu saya sudah tua, saya sudah nggak kerja, saya kecil, semua orang tinggalkan saya. Ibu-ibu ingat ini, ada Roh Kudus yang selalu hadir buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Maka menariknya adalah dia tidak hanya sebagai pendamping, penolong, penghibur, tapi dia juga sebagai pembela dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan, dengan gosip-gosip, orang menceritakan kita, orang menjatuhkan kita. Ingat, ada sang pembela di dalam hidup kita. Nggak usah kita berespon, nggak usah kita marah, nggak usah kita cari pembenaran, kita buat pembelaan. Ingat, kebenaran itu akan muncul seperti fajar karena Roh Kudus mampu menjadi pembela kita. Dia membela hak kita, dia menunjukkan kebenaran itu. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan penolakan, dengan kritikan, dengan sebuah gosip, dengan sebuah kejatuhan, kita nggak usah bela diri kita karena ada sang pembela kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita mau memberikan diri kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sanggup membela kita. Itu luar biasa, ibu-ibu, dan itu harus menjadi sebuah keyakinan iman kita. Kita nggak tahu hari tua kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan masa depan anak-anak kita, cucu kita, tapi kita harus percaya bahwa Roh Kudus adalah jaminan penolong bagi anak kita, bagi masa depan kita, bagi hari tua kita, bahkan dalam kelemahan sakit penyakit kita, dia sanggup menolong kita. Dia selalu hadir sampai hari tua kita. Mungkin kita berpikir, iya hari ini saya masih kuat, nanti hari tua saya dengan siapa? Ingat, dia saya berkata, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kau. Aku sudah melakukannya dan aku akan terus melakukannya. Dan Roh Kudus itu hadir memberikan jaminan bahwa aku akan mendampingi kau sampai masa tuamu. Aku akan hadir selalu dalam hidupmu dalam setiap situasi. Itu tanpa pertolongan ini, tanpa sang penghibur ini, maka kita tidak mampu mencapai sampai di titik hidup dalam kebenaran itu. Karena kecenderungan orang ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, dia akan mudah menyerah. Dia mudah putus asa. Dia mudah jatuh. Lalu dia mulai berbalik daripada Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Supaya lewat pertolongan-pertolongan itu kita semakin memahami apa itu kebenaran. Dan kita mampu hidup dalam kebenaran. Sehingga kita boleh berkata, Tuhan terima kasih buat pertolongan-Mu. Tuhan terima kasih buat kekuatan-Mu. Tuhan terima kasih buat penghiburan-Mu. Tuhan terima kasih buat kehadiran-Mu dan aku mau lebih sungguh-sungguh dekat dengan-Mu. Itu salah satu cara karya Roh Kudus berkarya untuk memimpin kita sampai kepada kebenaran. Dia memberikan pertolongan, pendampingan, pembelaan, penghiburan bagi kita. Yang kedua, ibu-ibu, kalau kita baca di ayat yang ke-8 sampai 11 dia berkata, dan kalau ia datang, tadi sang penghibur itu Roh Kudus itu, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, cara yang kedua supaya Roh Kudus mau memimpin kita ke dalam kebenaran, yaitu dengan menginsafkan. Menginsafkan itu dia pakai kata elenko. Saya di khotbah PW di sini saya kasih tema Parakletos elenko, sang penghibur yang menginsafkan. Ada Roh Kudus yang menginsafkan hidup kita. Elenko itu tidak hanya menginsafkan, tetapi juga dia memberikan pengertian kepada kita, yaitu menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, meyakinkan, menegur, dan mengoreksi. Dan dia menginsafkan dalam 3 hal. Yang pertama, dia menginsafkan, menyingkapkan tentang dosa, menyadarkan tentang dosa, menegur, mengoreksi kita tentang dosa. Yang kedua, menginsafkan akan kebenaran. Dan yang ketiga, dia menginsafkan kita akan penghakiman. Dan kita membahas, mau renungkan ini satu persatu. Yang pertama, menginsafkan akan dosa. Ingat, elenko itu dalam istilah bahasa Yunaninya, tidak hanya menginsafkan, tetapi dia menyingkapkan, dia membuka itu. Jadi dosa, ibu-ibu ingat, ketika kita mau berbuat dosa, mau disembunyikan sampai dimanapun, itu akan terungkap sekali waktu. Masih ingat kisah Daud ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, lalu Nathan datang menegur dia, lalu dia bertobat, tetapi Nathan bilang apa? Allah mengampuni engkau. Tetapi apa yang engkau lakukan itu dosa itu akan turun kepada keturunan. Sehingga apa yang engkau lakukan dalam tersembunyi akan disingkapkan secara terang. Apa yang engkau lakukan itu perorangan itu dilakukan secara umum. Apa yang engkau lakukan dalam gelap akan disingkapkan dalam terang. Dan itulah yang terjadi. Dia mengambil istri orang. Anak-anaknya mengambil istri-istrinya. Absalom mengambil istri. Lalu tidur dengan istrinya dan seluruh Israel tahu. Itu akibat dosa, dia menyingkapkan. Jadi jangan kita berpikir bahwa dosa nggak tahu, nggak apa-apa, kita nggak ada orang yang lihat, kok saya sendiri kok. Gosip-gosip orang, cerita-cerita orang, mengkritik orang, menjatuhkan orang di mana-mana. Orang mungkin nggak tahu, ingat, tapi Roh Kudus ketika dia mau tuntun kita, mau pimpin kita sampai kebenaran, maka dia harus menelanjangi kita. Dia menyingkapkan segala kelemahan kita, bahkan dia mampu membuktikan itu. Dia menunjukkan ketidakbenaran kita. Dia menegur kita dan mengoreksi kita. Itulah Roh Kudus. Itulah sang penghibur. Dia tidak hanya penghibur, tetapi dia juga mengoreksi. Dia menyingkapkan itu ketidakbenaran. Sehingga kalau ada ketika kita hidup dalam ketidakbenaran, jangan simpan itu, jangan sembunyikan, itu harus dibereskan. Supaya kita bisa sampai kepada kebenaran itu. Nanti kita bahas di poin yang kedua tentang tentang apa itu kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Roh Kudus berkarya dalam hati kita, menegur kita lewat kebenaran firman Allah, menegur kita lewat pemberitaan-pemberitaan, lewat hambanya, lewat gembala, lewat siapa pelayan firman, atau lewat orang-orang di sekitar kita, lewat suami kita, lewat anak kita, cucu kita, mungkin dia masih kecil, tapi Allah bisa pakai dia untuk berbicara, untuk mengoreksi kita. Sehingga ketika Roh Kudus sedang menyadarkan kita, teguran itu datang, firman Allah itu menegur kita, buka hati kita, terima itu firman Allah. Jangan sampai kita tersinggung, kita mengeraskan hati kita, lalu kita menolak firman Allah. Ada juga orang firman Allah ketika diberitakan oleh hamba Tuhan, orang bilang, itu firman itu singgung saya. Itu firman itu nyindir saya. Padahal tanpa kita sadar bahwa Roh Kudus sedang berkarya dalam hati kita untuk menyadarkan kita, sedang menyingkapkan akan kelemahan kita, sedang mengungkapkan ketidakbenaran dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita kurang peka. Atau juga mungkin lewat anak kita, orang-orang di sekitar kita ketika kita berbuat salah, lalu teguran itu datang, mungkin oma itu salah, mama itu salah,
Kadang-kadang kita suka berkata, kamu anak kecil, kamu tahu apa, kamu baru 2 hari, ini saya ini udah rambut udah uban, kamu belum uban. Enggak kayak gitu. Harusnya kita lebih peka bahwa ketika Roh Kudus sedang menyadarkan kita harus terbuka. Respon kita harus seperti Daud. Ketika Nathan datang, Allah pakai Nabi Nathan, Roh Kudus berkarya. Dia membuka hati dan diterima itu. Itulah sebabnya pemazmur berkata, Daud orang yang berkenan di hati Allah. Padahal dia jatuh dalam dosa loh. Dan dosa dia bukan dosa yang kecil, bukan dosa gampang. Dosa dalam perzinahan dan dosa dalam pembunuhan, penumpahan darah. Tetapi ketika Roh Kudus datang menginsafkan dia, menegur dia, menyingkapkan ketidakbenarannya, dia sadar, dia bertobat. Ingat tujuan itu supaya kita mau sadar, lalu kita mengalami pertobatan. Karena pertobatan itulah pintu kita mengalami anugerah Allah. Pertobatan itulah titik di mana kita mengalami berkat Allah. Ya, saya pernah berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang memberkati engkau. Bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar seruanmu. Tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dengan Allahmu adalah apa? Segala dosa dan pelanggaran. Itulah sebabnya ketika firman Allah datang menegur kita, mengingatkan kita, menelanjangi, mengungkapkan kelemahan kita. Terima itu. Katakan, Tuhan terima kasih, Roh Kudus terima kasih, Engkau sedang berkarya menyadarkan aku. Jangan mengeraskan hati. Lalu kita menolak kebenaran firman Allah. Siapapun itu yang menyampaikan, terima itu. Karena sesungguhnya Roh Kudus itu, Parakletos itu, dia sedang menyadarkan kita, mengungkapkan hal yang tidak benar supaya kita mengalami pertobatan. Yang kedua, dia tidak hanya menginsafkan kita akan dosa, tetapi juga akan kebenaran. Ibu-ibu, ingat, Yesus ketika berada di dunia, dunia menolak dia. Ketika dunia menolak dia, dunia menolak kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya kata kebenaran itu dia pakai kata aletheia. Aletheia itu berbicara tentang kebenaran ilahi mutlak. Siapakah kebenaran ilahi mutlak? Hanya ke Allah saja, Kristus saja. Itulah sebabnya kita tidak sampai kepada Kristus tanpa ada peranan Roh Kudus. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak bisa mampu mengalami kebenaran itu dalam hidup kita. Kita tidak bisa sampai pada sumber kebenaran itu sendiri. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Ketika kita membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita, maka kita akan mengenal kebenaran itu sendiri. Siapa dia? Kristus itu sendiri. Aletheia itu kebenaran ilahi yang mutlak. Dan kata yang kedua dipakai itu adalah kata dikaiosune, menunjukkan kebenaran. Artinya bahwa kebenaran yang bersumber daripada Allah yang ditunjukkan dengan hukum-hukum ilahi. Dengan kata lain, ibu-ibu, kalau kita mau melakukan hidup kebenaran, maka standar kebenaran adalah hukum-hukum ilahi. Apa itu firman Allah? Ketika kita sampai pada pengenalan akan Allah, ketika kita sampai kepada sumber kebenaran itu, maka kita akan mampu hidup dalam kebenaran itu sendiri. Kenapa kita tidak bisa hidup melakukan kebenaran? Kita hidup dalam dosa, melakukan ketidakbenaran, karena kita tidak mampu sampai kepada sumber kebenaran itu sendiri. Kita membangun pemikiran kita dengan kebenaran kita masing-masing. Kita membangun hidup kita dengan pandangan diri kita masing-masing. Padahal harusnya kita membangun hidup kita, pandangan kita, sikap kita, pikiran kita, itu berdasarkan berpusat kepada Kristus. Dan orang-orang yang berpusat kepada kebenaran pada Kristus, maka dia mampu hidup dalam kebenaran. Pengenalan dia akan Allah, pengenalan dia kepada kebenaran itu mampu menuntun dia untuk hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ingat Roh Kuduslah yang mampu memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Memimpin kita untuk melaksanakan firman Tuhan, ketetapan-ketetapan hukum-hukum ilahinya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Sekali waktu Paulus pernah berkata dalam Roma, dia berkata begini, aku ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru hal yang tidak baik aku lakukan.
Siapakah aku ini? Aku ini manusia celaka. Kadang-kadang kita kan begitu ibu-ibu. Aku nggak mau marah. Tiba-tiba cucunya datang berantakan, marah. Pas suaminya pulang mandi, buang handuk sembarangan, istrinya, ibunya sudah rapi-rapi, marah. Akhirnya kita marah, padahal kita nggak mau marah sebenarnya. Itulah sebabnya kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita harus membangun hubungan kita dengan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita, menuntun kita, menguasai kita. Pengertian Roh Kudus memenuhi kita, ibu-ibu, kalau orang memenuhi itu seperti kayak orang mabuk begitu, orang minum anggur. Ketika seseorang minum anggur lalu alkohol menguasai dia, maka dulu yang tadinya orang itu penakut jadi berani. Apa lu, ayo, dia tantang orang. Orang yang nggak bisa ngomongnya jadi lancar karena pengaruhnya, hidupnya pengaruhnya di alkohol. Perkataannya, keberaniannya, pikirannya, sikapnya dipengaruhi oleh alkohol. Sama ketika kita mau dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan yang menguasai pikiran kita, dia mengontrol kata-kata kita, memimpin kita, mengontrol kita sedemikian rupa sehingga bukan lagi kata-kata kita yang muncul, tapi kata-kata yang berasal daripada Allah. Tidak lagi adalah pikiran-pikiran negatif, tetapi pikiran-pikiran yang positif. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang menjadi batu sandungan, tetapi perbuatan-perbuatan yang menjadi batu loncatan bagi banyak orang. Tatkala kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, menguasai kita, maka dia mampu menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Dia mampu memimpin kita untuk mencapai pengenalan akan Allah yang sempurna dan sumber kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu kita nggak bisa hidup benar tanpa peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu izinkanlah Roh Kudus menguasai hidup kita. Ingat ibu-ibu, saya mau, di dalam hidup kita ada Roh Kudus dan juga ada daging. Dua-duanya bekerja. Kalau kita baca di Galatia 5 dan Roma 8. Di dalam hidup kita, ingat ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu ada. Roh Kudus ada dan daging juga ada. Persoalannya adalah keinginan kita ini, kita mau taklukkan, mau dipimpin oleh mana? Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau kita mau membiarkan keinginan kita itu menuruti keinginan daging. Makanya di Galatia 5 Paulus katakan hiduplah oleh Roh supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Biarkanlah keinginan kita, keputusan kita, tindakan kita itu mengikuti apa kata Roh, bukan apa kata daging. Seringkali kita gagal jatuh karena kita mengikuti apa kata daging. Kita tidak menaklukkan keinginan kita kepada Roh Kudus itu, tetapi kita membiarkan keinginan kita ditaklukkan oleh daging. Sehingga seringkali kita gagal. Yang ketiga, yang terakhir ibu-ibu, Roh Kudus itu dia mengisapkan kita akan penghakiman. Dan bicara soal penghakiman, ingat Kristuslah sebagai hakim. Dia hakim, dia telah menghakimi dunia dan menghakimi iblis. Ketika Yesus bangkit, dia sudah mengalahkan iblis. Dia telah menghakimi iblis, dia menghakimi dunia. Itu berarti bahwa orang-orang yang hidup di dalam dunia, orang-orang yang cara hidupnya mengikuti dunia, maka dia juga akan dihakimi oleh Kristus. Karena dunia sedang dalam penghakiman Allah. Baik penghakiman yang sedang berlangsung sekarang maupun penghakiman yang akan berlangsung nanti pada penghakiman kekal. Dan orang-orang yang hidup mengikuti cara-cara dunia, dia akan juga terikut dihakimi oleh Allah. Oleh karena itu ibu-ibu yang diberkati Allah, marilah kita ubah cara pikir kita, hidup kita, supaya hidup kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Paulus berkata dalam Roma 12 apa? Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Supaya kita tidak dihakimi bersama dengan dunia. Yakobus berkata, barang siapa menjadi sahabat dunia, ia menjadi musuh Allah. Siapapun kita akan menghadapi takhta penghakiman Allah itu. Oleh karena itu, marilah kita ubah cara hidup kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Mari kita bertumbuh lewat kebenaran firman Allah. Saya percaya tatkala majelis jemaat Bintaro mengulang kebenaran firman Allah ini supaya bertumbuh, dan kami keluarga melakukan ini setiap hari, firman ini. Dan kami komitmen. Firman Allah datang sore hari ini, apa yang menjadi komitmen ibu-ibu? Maukah kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita? Maukah kita mengizinkan Roh Kudus mengoreksi hidup kita? Maukah kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hati kita?
Ataukah kita tetap mengeraskan hati kita menolak Roh Kudus itu berkarya? Maukah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Dituntun, dipimpin dalam kehidupan. Kita nggak berjalan sesuai keinginan apa kata hati kita. Tetapi apa kata Roh Kudus. Itu harus menjadi komitmen kita. Sehingga kita berkata, Tuhan hari ini, sore hari ini, hidup saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau dipimpin, saya mau terbuka, saya siap terima teguhan. Karena saya mau mengalami kuasa Roh Kudus itu dalam hidup saya. Saya mengalami pertolongannya, penghiburannya, pendampingan kehadirannya, bahkan pembelaannya dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus itu mampu memimpin kita ke dalam kebenaran. Kita disadarkan oleh kebenaran firman Allah sore hari ini. Dan kita mengalami pertolongan-pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan doa saya. Roh Kudus terus memimpin kita. Menolong, mengoreksi kita sehingga kita terus bertumbuh bersama-sama. Amin. Mari kita satu dalam doa, ibu-ibu. Kita berdoa. Terpujilah Tritunggal Allah yang telah menyatakan diri dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman Allah sore hari ini. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa setiap kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami sangat bersyukur. Ada Roh Kudus yang merupakan Allah itu sendiri. Yang selalu hadir dalam hidup kami. Yang selalu menjadi pembela kami. Menjadi penghibur kami. Yang menjadi penolong dalam hidup kami. Sehingga tatkala kami dalam kesendirian, Engkau selalu hadir. Tatkala kami diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan yang berat, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Ketika kami melemah, tak berdaya dalam duka cita kami, penghiburan-Mu selalu berlimpah-limpah. Bahkan ketika kami dituduh tidak bersalah, dihakimi oleh dunia, Engkaulah sang pembela kami. Dan kami mau mengalami pertolongan itu Tuhan. Oleh karena itu kami tidak takut menjalani kehidupan kami. Kami tidak takut akan masa depan kami. Kami tidak takut akan hari tua kami. Karena ada jaminan sang penghibur itu Roh Kudus dalam hidup kami yang menjamin kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur. Kami berkomitmen Tuhan. Kau mau mengizinkan Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami. Roh Kudus mau memimpin, menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga tatkala Engkau mengoreksi kami, menginsafkan kami, menegur kami, menyingkapkan kelemahan kami, kami mau berespon yang benar. Kami tidak menolak kebenaran firman Allah, kami tidak mau menolak teguran firman Allah. Ajar kami untuk semakin peka akan karya Roh Kudus, untuk terus membaharui kami. Menyatakan ketidakbenaran dalam diri kami, sehingga terus kami hidup dalam kebenaran. Karena kami sadar, apa yang kami tabur pasti kami tuai. Kami akan menghadap takhta penghakiman Allah masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau hidup dengan cara hidup yang duniawi. Tapi kami mau berubah oleh pembaruan kami. Kami mau hidup dalam pikiran-pikiran yang positif. Dalam respon yang benar. Dalam perkataan-perkataan yang memberkati, bukan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi batu loncatan, sehingga tatkala orang melihat hidup kami, orang melihat Kristus, kami menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca dan dilihat orang. Allah memberkati seluruh ibu-ibu yang sudah hadir sore hari ini dalam ibadah PW Komisi PW Bintaro Jaya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus hadir dalam persekutuan kami. Karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang. Engkau tidak dibatasi oleh tempat ataupun waktu. Engkau hadir bersama kami dan Engkau melihat Allah. Engkau melihat setiap pergumulan kami dan paling dalam sekalipun.
apa yang menjadi doa dan pergumulan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Roh Kudus pasti menolong kami, memberikan penghiburan, kekuatan, kemampuan untuk kami menghadapi setiap pergumulan, setiap situasi yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami, tatkala kami mengizinkan Roh Kudus berkarya, kami akan melihat terobosan baru. Keluarga kami berubah, hidup kami berubah, pekerjaan kami berubah, masa depan kami berubah, pelayanan kami berubah. Karena ada Roh Kudus yang berkarya menyadarkan kami, memimpin kami sampai kepada kebenaran. Sehingga dari hari ke hari terjadi perubahan, terjadi pertumbuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi wanita-wanita yang biasa-biasa saja. Wanita-wanita yang tahu firman Allah tetapi tidak melakukan. Yang tahu tentang karya Allah Roh Kudus tetapi tidak mengizinkan Roh Kudus berkarya. Tetapi kami membuka hati kami mengizinkan Allah Roh Kudus itu berkarya dalam hati kami, menguasai, memimpin kami, sehingga kami boleh melihat terobosan-terobosan baru terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati seluruh ibu-ibu Komisi PWGKO Bintaro Jaya di dalam Kristus Yesus. Berkat Allah mengalir dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati segala bakul adonanmu terisi penuh. Lumbung-lumbungmu berlimpah-limpah. Keluargamu diberkati, anak cucumu perkasa berhasil di bumi. Di dalam Kristus Yesus. Allah memberkati engkau. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam pelayananmu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah dalam kehidupanmu. Diberkatilah dalam hari tuamu. Dalam Kristus Yesus, berkat ini menjadi bagian semua ibu-ibu Komisi PWGKO Bintaro Jaya yang dalam kekurangan dipenuhi, yang dalam duka cita mengalami sukacita karena Roh Kudus sudah berkarya sore hari ini. Tuhan memberkati seluruh komisi pengurus yang ada, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara. Dalam Kristus hikmat Allah memampukan mereka untuk memimpin komisi, khususnya Ibu Gembala, Bu Pendeta Iren. Percaya Roh Kudus akan terus memperlengkapi hambamu dalam pelayanannya sebagai seorang gembala, menggembalakan kawanan domba Allah yang Tuhan percayakan. Hikmat Allah, kuasa Allah, otoritas Allah, pengurapan Allah ada di atas hambamu. Sehingga lewat pelayanannya setiap domba-domba ini bertumbuh. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mereka dipimpin, dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan anak-anak Tuhan Komisi PW secara khusus mengalami terobosan baru dalam pelayanan. Tuhan memberkati semua hamba-hambamu. Mungkin di antara kami yang sore hari ini ada yang sakit, Tuhan. Dalam Kristus Allah jamah, Allah hadir. Apapun yang menjadi keluhan mereka atau dalam pemulihan, dalam Kristus Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Dan kami terima kesembuhan sore hari ini. Kami terima pemulihan dalam Kristus Yesus. Yang dalam kelemahan fisik, yang dalam kelemahan iman, Tuhan kuatkan, Tuhan ubahkan. Serahkan seluruh pelayanan yang ada di PWGKO Bintaro Jaya. Lewat setiap kegiatan-kegiatan pelayanan komisi ini. Ibu-ibu ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka mengalami Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Allah, ini doa kami, ini syafaat kami. Kami alaskan itu hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Mike Setapi untuk pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah disampaikan untuk kita ibu-ibu PWGKO Bintaro Jaya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak bersama keluarga. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini.
Nats persembahan kita pada sore hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ibu yang terkasih, silakan memberi lewat scan barcode yang ada, juga lewat rekening Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya, CMB Niaga. Selamat memberi ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Kita berdoa untuk persembahan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, sumber hidup dan kekuatan kami, sumber berkat dan pengharapan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena di sore hari ini Engkau sudah menguatkan kami kembali lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Mike Senhati. Doa kami, penyertaan berkat Tuhan, hikmat, kemurahan Tuhan terus ada bersama Bapak Pendeta Mike Senhati bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, dan di sore hari ini kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan lewat rekening Majelis Jemaat yang akan kami kumpulkan. Tuhan berkati dan kuduskan setiap persembahan kami, dan biarlah ini boleh berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah jemaat kami GKO Bintaro Jaya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap ibu-ibu yang memberi, Tuhan memberkati persembahan mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha yang mereka kerjakan, anak-anak, pekerjaan keluarga yang dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah memberi dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Pendeta, mohon kesediaan nanti sebelum doa berkat, ada satu jemaat GKO Bintaro Jaya, Pak Edu Lewaka Besi, saat ini dia sedang dirawat di rumah sakit. Istrinya mohon dukungan doa dari kita semua yang hadir pada sore hari ini, dan untuk Bapak Pendeta mohon didoakan nanti ya Pak Edu Lewaka Besi namanya Bapak Pendeta. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian bersama Bapak. Suara
Silakan Bapak Pendeta untuk doa bersama. Ibu-ibu yang telah diberkati oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh berada di penghujung ibadah ini Allah. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami teringat hamba-Mu Lewa Kabesi. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Roh Kudus Engkaulah menjadi penolong, penghibur, yang sanggup menolong hamba-Mu bersama keluarga istrinya yang satu. Engkau hadir untuk menolong, menyembuhkan dalam Kristus, memulihkan ia, memberikan ia kekuatan dan pengharapan, menguatkan imannya selalu, sehingga ia tetap bergantung, mengandalkan, percaya teguh kepada Allah, bahwa mujizatnya berlaku sampai detik sore hari ini. Dan kami terima kesembuhan bagi hamba-Mu Lewa Kabesi, istrinya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Ibu-ibu yang sudah mendengar firman Allah yang mengikuti ibadah, percaya ada Roh Kudus yang akan menolong hidupmu. Oleh karena itu terimalah penghiburan lewat berkat sore hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. ibadah kita selesai. Terima kasih Bapak Pendeta Mike. Terima Terima kasih Pak Pendeta Mike. Terima kasih, Pak Tuhan Pendeta. Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Yusti.